Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi dan analisis dampak lingkungan di warung makan Genji BTN kilometer 9 Kefanenano. Sebelum kami memulai dengan materi kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Estripka Salem dengan NPM 12230072. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marta Alista Sasi dengan NPM 12230090. Saya berperan sebagai pemateri kedua. Dan saya Maria Francisca Nitbani dengan NPM 12220072. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Maria Ibu Nenek, NPM 12230005. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Dan saya Suti Musalu dengan NPM 12220103. Di sini saya membawa materi kelima. Inilah nama-nama kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama, pengertian identifikasi dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa identifikasi dampak lingkungan adalah proses untuk mengenali sebuah bentuk perubahan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan atau usaha. Nah, dampak tersebut dapat berupa yang pertama, perubahan kualitas udara, yang kedua, perubahan kualitas air, yang ketiga, perubahan pada tanah, vegetasi, dan ekosistem, yang keempat, dampak sosial seperti kebisingan, keramaian, dan perubahan perilaku, dan yang keempat, dampak ekonomi seperti peluang usaha dan pekerjaan. Identifikasi ini dilakukan sebelum kegiatan berjalan agar dapat mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak negatif yang mungkin muncul. Baik, yang kedua itu ada tujuan identifikasi dan analisis dan dampak lingkungan. Di sini ada beberapa tujuan itu. Yang pertama itu ada mengetahui potensi dampak sejak awal. Yang kedua itu menentukan apakah kegiatan perlu AMDAL, UKL, dan UPL atau SPPL. Yang ketiga itu mencegah pencemaran lingkungan. Yang keempat itu mendukung pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir itu menjamin kegiatan aman bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama itu identitas kegiatan. Nama yang kami turun untuk pengambilan data itu yaitu Diana di lokasi kegiatan BTN kilometer 9 Kefanenano. Tujuan kegiatan itu agar menyediakan makanan cepat saji dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Yang berikut itu ada analisis lingkungan. Yang pertama itu deskripsi kegiatan. Warung makan Genji adalah jenis usaha kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Usaha ini umumnya berlokasi dekat kawasan pemukiman, mudah diakses oleh pelanggan. Warung berfungsi sebagai tempat pelayanan cepat untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar dan harganya terjangkau. Skala kegiatan adalah skala kecil, warung makan rumahan. Teknologi atau peralatan yang digunakan adalah handphone. Dan yang kedua itu potensi dampak lingkungan. Dampak air yaitu tumpahan minyak, air bekas makanan, yaitu risiko pencemaran seumur bau tidak sedap, pertumbuhan bakteri, dampak udara, asap dari penggorengan atau pembakaran. Dan yang berikut, bau makanan, gas dari aktivitas memasak. Yang kedua, risiko gangguan kenyamanan solusi udara lokal, dampak ekonomi. Yang berikut, membuka lapangan kerja dan memberi peluang usaha bagi pemasok lokal. Dan yang berikut, perputaran uang di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, analisis sesuai Permen LHK nomor 4 tahun 2021, dampak penting atau tidak. Dilihat dari yang pertama itu jumlah orang yang terkena dampak, dan yang kedua besar perubahan lingkungan, dan yang ketiga intensitas, durasi, dan frekuensi dampak, dan yang keempat ada atau tidak bahan berbahaya, yaitu B3. Lokasi kawasan lindung atau tidak, apakah berada di kawasan lindung. Yang berikut tingkat risiko. Risiko dari kebakaran, limbah berbahaya, potensi mengganggu kesehatan,
semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat instrumen. Yang berikut C. Penentuan instrumen. Penentuan instrumen dilakukan berdasarkan jenis kegiatan, skala usaha, besaran dampak, risiko, serta lokasi kegiatan sesuai ketentuan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. AMDAL, apakah wajib AMDAL? Jawabannya tidak, karena skalanya kecil, dampak tidak besar dan penting, tidak berada di kawasan lindung. UKL dan UPL, apakah wajib UKL dan UPL? Jawabannya tidak wajib secara umum, kecuali warung memiliki kapasitas besar atau restoran besar, menimbulkan limbah cair dalam jumlah banyak, menggunakan peralatan industri besar. Warung Gen Z tidak termasuk kategori tersebut. SPPL, apakah wajib SPPL? Jawabannya ya. SPPL adalah instrumen yang tepat. SPPL cocok karena kegiatan kecil dengan risiko rendah, limbah dan dampak dapat dikelola dengan cara sederhana, tidak menimbulkan dampak penting, tidak berada di kawasan lindung. Yang berikut adalah keseluruhan instrumen lingkungan untuk warung makan Gen Z. SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Warung makan Gen Z cukup membuat SPPL yang berisi komitmen usaha untuk yang pertama, mengelola limbah cair dengan saluran yang baik. Yang kedua, menyediakan tempat sampah tertutup. Yang ketiga, mengurangi asap makanan dengan ventilasi atau cerobong. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kelima, mematuhi jam operasional dan menjaga kenyamanan warga. Baik, inilah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.